Dan kita ini yang 47% itu ada apa? Harus apa? Lalu manfaatnya apa gitu? Supaya mau untuk menggali informasi terkait dengan itu. Jadi karena mau lomba, mau dapat hadiah, saya baca deh gitu. Terpaksa kan? Tapi dengan terpaksanya jadi dapat ilmunya gitu. Jadi itu sebetulnya ide yang muncul dari kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. Dan saya kira apresiasi untuk teman-teman panitia. Mudah-mudahan yang periode pertama ini berhasil dengan sukses dan tanpa kendala. Sekian dari kami, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi, bahwasanya kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan hutan dan juga hewan-hewan satwa liar yang ada di dalamnya. Sekedar informasi Bunda, menurut rekan-rekan dari IAR itu masih sangat minim sekali pengetahuan tentang hutan. Bahkan ketika ditanyakan kepada anak-anak di hutan itu ada apa? Ada pohon coklat, ada pohon kopi, padahal itu kebun Bunda. Jadi mudah-mudahan melalui peserta LCT ini nanti pengetahuan tentang konservasi hutan akan lebih dikenal lagi. Oke, selanjutnya Kak Bob. Selanjutnya, sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Ibu Bupati Tanggamus sekaligus membuka acara. Kepada Ibunda Hajah Dewi Handayani SEM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Ya pun. Yang saya hormati Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Sebetulnya beliau ini tidak asing lagi kalau di Tanggamus, karena beliau pernah Kepala KPH. Iya, bertugas juga di KPH Batu Tegi, Bapak Insinyur Yayan Ruhiansah MSI. Dan beliau banyak sekali tentunya membantu untuk bagaimana Kabupaten Tanggamus ini juga mendapatkan program serta masukan-masukan yang terkait dengan konservasi atau pelestarian hutan dan juga flora dan fauna tentunya. Yang saya hormati juga hadir di sini Institut Bakti Nusantara Bapak Muslihuddin Eskom NTI, dan juga telah menyampaikan sambutannya. Terima kasih atas kesediaannya Pak, karena ini kampusnya digunakan sebagai sarana untuk pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini. Yang saya hormati juga di sini hadir penasehat Forum Taman Baca Masyarakat Bapak Ahmadi Sumaryanto. Kalau beliau ini ada di mana-mana kayaknya. Dari mulai UMKM, dari mulai literasi, dari mulai kegiatan olahraga, pokoknya semuanya ada. Partai juga, Karena Bu. beberapa hari yang lalu, Partai juga. Iya, beberapa hari yang lalu Bunda mengikuti kegiatan dengan Perpandi ya Pak ya. Ya. Dan kita sudah memanah bersama. Alhamdulillah pertama kali saya manah dapat poin berapa waktu itu, Pak? 20. Dapat 10, poin 10. 20. Nah, beliau juga salah satu penggiat ataupun pembina ya, dan juga tentunya sosok yang banyak berkecimpung di dunia keolahragaan. Bapak Yeni Mulyadi, Kepala Dinas Perpustakaan, Bapak Diki Rudiansah, beserta jajaran, kemudian juga manajer dari IAR. IAR ini International Animal Rescue ya, tapi juga ada istilah bahasa Indonesianya nih, Inisiasi Alam Rehabilitasi begitu ya, Bapak Robit Tahul Huda. Kemudian yang saya hormati ini dari Kecamatan hadir Ibu Camat Kisting, Ibu Purwanti, kemudian juga ada dari KPH Batu Tegi, kemudian Pematang Lebak, dan juga KPH Kota Agung Utara. Kemudian yang saya hormati Kepala Pokon, kemudian yang saya hormati juga Ketua PGRI Bapak Aris, dan juga yang saya cintai, Bunda banggakan seluruh peserta LCT konservasi yang sangat-sangat Bunda banggakan. Ada rekan-rekan media yang berkesempatan hadir, dan seluruh undangan yang mohon maaf bila ada yang terlewat tidak Bunda sebutkan ataupun Bunda sapa, namun tidak mengurangi rasa hormat
Bunda kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam kegiatan lomba cepat tepat tingkat SMA SMK sederajat Kabupaten Tanggamus dengan temanya literasi konservasi. Semoga kegiatan ini menjadi kegiatan sekaligus juga silaturahmi yang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak Bunda yang sangat Bunda cintai, Bunda mengucapkan selamat dan juga mengapresiasi dengan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Tadi telah disampaikan juga melalui sambutan Bapak Dekan IBN, kemudian juga Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, kemudian juga dari panitia bahwa kegiatan ini salah satunya bertujuan adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi daripada anak-anak Kabupaten Tanggamus, terkhusus yang terkait dengan konservasi. Nah, tadi juga telah dipaparkan bahwa Kabupaten Tanggamus ini adalah wilayah yang cukup luas kawasan hutannya. Jadi dari luas daratan yang kurang lebih 2.855,46 km itu 4. Tadi juga telah disampaikan bahwa alhamdulillah ini ia juga telah menjadi salah satu inisiator ya, dengan segala tentunya tugas-tugas dan juga kinerja yang dilakukan ini telah membukukan dan juga bisa mengidentifikasi ada kurang lebih 245 spesies burung yang ada di KPH di Batu Tegi ya. Hanya Batu Tegi saja sudah 245. Nggak kebayang kalau seluruh KPH yang ada, seluruh hutan yang ada di Kabupaten Tanggamus mungkin lebih daripada itu. Dan Bunda yakin tidak hanya spesies burung saja, tapi juga pasti banyak sekali spesies daripada fauna-fauna yang ada di Kabupaten Tanggamus ini, yang tentunya ini menjadi tugas kita bersama untuk bagaimana dapat melestarikannya. Nah, kemudian dengan kegiatan dilaksanakan dan juga disampaikan oleh Bapak Yayan, ini menjadi salah satu sarana dan juga menjadi salah satu upaya kita bersama agar anak-anak kita, generasi muda Kabupaten Tanggamus khususnya ini memiliki antusiasme dan juga memiliki minat tentunya untuk bisa mengetahui secara lebih dalam terkait dengan masalah konservasi. Karena kalau tidak dilaksanakan kegiatan lomba cepat tepat seperti yang dilaksanakan pada hari ini, mungkin itu tadi buku-buku ini hanya menjadi penghuni daripada perpustakaan yang entah kapan nanti datang untuk dibaca seperti itu. Tapi dengan adanya kegiatan ini, dan saya harapkan mudah-mudahan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan ya, bahkan mungkin dalam event yang lebih besar lagi, nanti ditambah lagi dengan materi-materi kegiatan lombanya, sehingga akan menumbuhkan kembali minat daripada anak-anak kita, sehingga insya Allah dengan pengetahuan yang cukup ini akan menimbulkan motivasi dan juga komitmen daripada generasi penerus ini untuk kita bisa bersama-sama menjaga hutan kita, termasuk juga dengan isinya ya, flora faunanya dan juga seluruh ekosistem yang ada di dalam hutan itu. Bapak Ibu serta anak Bunda sekalian yang saya cinta dan saya banggakan, dan Bunda juga melihat di sini bahwa literasi ini saat ini bukan hanya menjadi kegiatan yang ya sudah sekedarnya sajalah, yang penting baca, kemudian yang penting ada, tidak ya. Literasi sudah menjadi kebutuhan untuk kita semuanya. Karena generasi yang cerdas, sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan juga kompetensi yang baik, dan memiliki daya saing yang baik, tentunya harus memiliki kecakapan. Dan kecakapan, kemampuan ini tentu kita dapatkan dari literasi. Ya, literasi ini menyangkut banyak bidang, tidak hanya terkait masalah konservasi saja, ya, banyak hal di dalamnya yang tentunya dalam hal ini membutuhkan keberadaan daripada budaya literasi itu sendiri. Nah, saya berharap anak-anakku jangan menjadi generasi yang malas, karena dalam situasi kondisi saat ini yang tentunya sangat-sangat banyak keterbatasan, dibutuhkan adanya inovasi dan kreativitas daripada generasi muda. Dan saya berharap dengan adanya kegiatan lomba cepat tepat ini juga memberikan suatu yang insya Allah akan menjadikan bumi pertiwi kita ini menjadi bumi pertiwi yang lebih sehat lagi, yang lebih tentunya memberikan jaminan kepada anak-anak generasi penerus kita nanti ke depan untuk bisa menghuni bumi pertiwi yang lebih nyaman. Jadi seperti itu, dan saya juga berharap bahwa tolong dibantu juga diedukasi, disosialisasikan kepada warga masyarakat, jangan buang sampah sembarangan. Karena kemarin begitu kami turun
melihat kondisi situasi pada saat terjadinya pada saat terjadinya bencana, itu saluran-saluran air yang memang mungkin sudah ada sedimentasi itu bertambah parah juga dengan adanya material-material bisa menghambat alur ataupun lancarnya aliran sungai, ya, ataupun aliran air. Ada sampah kayu, ada sabut pohon kelapa, ada ranting-ranting dan yang lain-lainnya lah, sampah-sampah rumah tangga dan yang lainnya. Jadi mohon juga kepada anak-anak Bunda untuk diingatkan, ya. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan kita, dan kemudian kepada masyarakat. Kita ajak bersama-sama, mari kita memiliki budaya yang baik. Ini juga menjadi salah satu hasil daripada budaya literasi kita, ya, mengajak kepada lingkungan untuk bisa bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Karena ketika debit air tinggi seperti curah hujan yang terus-menerus seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu, ini tidak bisa menampung lagi nih aliran sungai yang ada, sehingga airnya meluap. Jadi ketika air ini tidak diberikan haknya untuk melintas, akhirnya yang masuk kepada tempat-tempat yang seharusnya mereka tidak lalui. Nah, inilah yang menjadi PR dan juga tugas kita bersama. Ya, mungkin itu yang dapat Bunda sampaikan. Sekali lagi, insya Allah dengan dilaksanakannya lomba cepat tepat literasi konservasi ini akan ada perbaikan. Paling tidak anak-anak kita ini memahami apa yang terjadi saat ini, dan mereka juga memahami apa yang harus mereka lakukan mulai saat ini ke depan. Sebelum Bunda akhiri, ini ada pantun yang akan Bunda bacakan. Ini sebagai salah satu bentuk budaya literasi juga ini. Jadi saya setiap sambutan ini selalu dibuatkan juga beberapa bait pantun. Jadi kadang sambutannya nggak saya baca, tapi kalau pantunnya saya harus baca, karena saya nggak bisa buat pantun. Ya baca pantunnya aja lah, lumayan lah, walaupun nggak bisa buat pantunnya, ya. Nah, tapi anak-anak saya yakin memiliki kemampuan juga suatu saat nanti untuk bisa membuat pantun yang bisa mengajak, menimbulkan semangat, motivasi, dan juga edukasi untuk hal-hal yang positif. Bila ingin banyak relasi, bersikap yang baik dan santun. Salah satu hasil dari literasi, Bunda selalu bawakan pantun. Rakyat sejahtera apabila hutan lestari. Kita semua harus terus peduli. Mari kelola hutan dengan hati. Rakyat senang, dunia pun akan simpati. Karena kalau kita lihat hutan kita ini cukup luas, artinya kita juga punya kontribusi, ya Bapak, ya, sebagai salah satu penghasil oksigen dunia, sebagai paru-paru dunia. Ada di Tanggamus. Dari Tanggamus untuk dunia. Cakep.